Dalam video presentasi ini, kami akan membahas laporan analisis tentang kebijakan Good Corporate Governance yang menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan praktik korupsi di PT KAI Persero. Dan kami dari kelompok 1 ABT 5C Malam yang beranggotakan Bima Depra Suryadi, Novinalin Gabriela Putri, Imran Algani, Fatiha Rizkita Siregar, Jerry Simanjuntak, Bayu Arya Giovanni, Neza Nur Amanda, Wardatul Mawadah, Friska Dwi Anugrah, dan Dian Nuryanti. Krisis ekonomi telah menjadi cerminan kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan. Introspeksi diri merupakan suatu yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa. KAI menyadari untuk dapat mempertahankan usahanya, kesinambungannya, KAI harus menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap aspek bisnis dan operasional yang mengacu pada 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama, transparansi, kedua, akuntabilitas, ketiga, responsibilitas, keempat, independensi, dan yang kelima, keadilan. Itu kode etik merupakan pedoman sikap, perilaku, dan tindakan dalam melaksanakan tugas interaksi kehidupan sehari-hari, hingga mewujudkan visi dan misi perusahaan. KAI melaksanakannya bisnis secara etis, dan mematuhi semua hukum yang berlaku dan peraturan. Good Corporate Governance adalah singkatan dari tata kelola perusahaan yang baik, yang merujuk pada praktik-praktik, prinsip-prinsip, dan pedoman yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi perusahaan dengan cara yang transparan, etis, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas dan memenuhi kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Dan berikut manfaat Good Corporate Governance. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, pegawai dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban pemangku kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan legitimitas perusahaan yang dikelola secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas penggunaan sumber daya perusahaan. Dan yang kelima, menciptakan daya tarik bagi investor dengan menunjukkan investasi yang aman dan efisien. Tahapan penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama ialah persiapan. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenal arti penting Good Corporate Governance. Dan yang kedua, implementasi. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yakni sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Dan yang ketiga, evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu. Faktor-faktor penerapan prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, kewajaran, kedua, transparansi, ketiga, akuntabilitas, keempat, ekonomi, kelima, hukum, keenam, moral, ketujuh, kewajiban, kedelapan, sosial, kesembilan, spiritual, dan kesepuluh, kemandirian. Efektivitas Good Corporate Governance dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia. Bagian pertama yaitu substance. Substansi hukum berisi peraturan-peraturan yang menjadi sebuah dasar legalitas dilakukannya sebuah perbuatan. Dan yang kedua ialah struktur. Struktur yang memiliki tanggung jawab terhadap penerapan GCG yaitu Vice President Quality Assurance and GCG yang berada di bawah sekretaris perusahaan atau Corporate Secretary. Dan yang ketiga ialah legal culture. Budaya hukum masyarakat tergantung pada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Tanggung jawab sebagai perusahaan swasta.
alasan mengapa sektor swasta harus menangani kasus korupsi secara serius. Ini termasuk akses ke pasar internasional, peningkatan kredibilitas di mata investor, tanggung jawab terhadap konsumen dan pemegang saham, kerugian akibat investigasi hukum, reputasi perusahaan, dan tanggung jawab atas reputasi tersebut, yang juga berimplikasi pada pimpinan perusahaan secara pribadi. Dampak positif Good Corporate Governance. Implementasi Good Corporate Governance di PT Kereta Api Indonesia Persero telah memberikan dampak positif, termasuk penurunan kasus pelanggaran dan tindak pidana korupsi serta peningkatan pelayanan pada pengguna jasa. Dampak ini diukur melalui berbagai metrik seperti jumlah pelaporan LHKPN dan penghargaan yang diterima perusahaan. PT Kereta Api Indonesia atau Persero telah berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance dengan serius dan efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi dan mengoptimalkan operasional perusahaan. Kendala umum dalam penerapan Good Corporate Governance. Salah satu kendala utama adalah kurangnya komitmen anti korupsi di sebagian besar perusahaan. Sebanyak 68% pimpinan perusahaan tidak memiliki komitmen kuat dalam melawan korupsi. Kendala lainnya termasuk kurangnya peraturan yang tegas melarang praktik uang pelicin, serta kurangnya kebijakan mengenai manajemen pemberian atau gratifikasi, hadiah, menjamu tamu, dan pengeluaran. Tindakan yang diambil oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. PT Kereta Api Indonesia Persero telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui program-program seperti sistem pelaporan pelanggaran, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hasil positif dan penghargaan. Program-program yang dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero telah memberikan hasil yang mengesankan, termasuk 3 tahun terakhir, tanpa insiden korupsi yang melibatkan seluruh elemen perusahaan. Selain itu, mereka telah meraih penghargaan dalam penilaian Good Corporate Governance. Pentingnya penerapan Good Corporate Governance dan ISO 37001-2016. Penerapan Good Corporate Governance sangat penting dalam mencegah korupsi dan fraud. Meskipun Good Corporate Governance telah terbukti efektif, di masa depan penting untuk menerapkan standar internasional seperti ISO 37001-2016 untuk meningkatkan komitmen perusahaan dalam melawan korupsi. Pentingnya penerapan Good Corporate Governance. Transparansi dan akuntabilitas. Good Corporate Governance meletakkan prinsip-prinsip yang mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang kuat. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan stakeholders. Yang kedua yaitu pengelolaan risiko yang efektif. Good Corporate Governance membantu dalam mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalkan risiko termasuk risiko hukum, finansial, dan reputasi. Yang ketiga, perlindungan terhadap pihak-pihak terkait melalui prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Organisasi dapat memastikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Dan keempat, meningkatkan kinerja jangka panjang. Implementasi Good Corporate Governance sangat baik terkait dengan kinerja jangka panjang perusahaan karena menjamin efisiensi operasional, kualitas manajemen, dan keberlanjutan bisnis. Pentingnya penerapan ISO 37001-2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Yang pertama ialah pencegahan korupsi. Standar ini memberikan pedoman dan struktur untuk mengembangkan sistem anti penyuapan yang efektif dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kepatuhan hukum.
ISO 37001 membantu organisasi memenuhi persyaratan hukum terkait pencegahan korupsi, baik secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, peningkatan reputasi dan kepercayaan. Dengan menerapkan sistem anti penyuapan, organisasi dapat meningkatkan reputasi mereka dan membangun kepercayaan baik di antara pemegang saham, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang keempat, efisiensi operasional. Dengan mengurangi resiko terkait korupsi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan fokus pada pencapaian tujuan bisnis yang lebih besar. Dengan demikian, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video presentasi kami mengenai analisis kebijakan Good Corporate Governance dalam pencegahan praktik korupsi di PT KAI. Semoga informasi yang kami sampaikan memberi wawasan yang bermanfaat dan menjelaskan upaya yang telah kami lakukan untuk memperkuat integritas perusahaan. Kami berharap langkah-langkah Good Corporate Governance ini akan terus memperkuat fondasi moral dan etika di PT KAI serta menjadi landasan yang kokoh bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih lagi atas perhatian semuanya.